buat anak-anak muda yang sekarang mau usaha. Jatuh bangun itu kan biasa ya kan? Biasa. Justru gitu membentuk mental kita ya kan? Membentuk mental, memacu semangat kita juga, Pak. Passion juga, Pak. Intuisi. Nah, ini intuisi nih. Intuisi itu kan dibangun ketika lu banyak ngadepin hal-hal yang belum pernah lu alami sebelumnya. Betul, ya kan? Pak. Tinggal lu ketemu lagi di masa yang akan datang, lu udah tahu tuh solusinya kayak gimana. Kan gitu ya nggak? Betul, Pak. Itu sih yang maksud, itu interpretasi gue soal Iya. intuisi. Ya namanya rezeki kan jalannya Kita nggak ada tahu. yang mudah, ada yang susah ya kan? Betul. Nah, tapi lu harus mikir gini bro, yang menggerakkan customer datang ke lu itu kan bukan semata-mata usaha lu ya kan? Siap. Bukan semata, oke lah semua usaha lu yang lu kerjain itu kan Siap. jalan ya kan? Siap. Wasilah aja tuh. Siap. Ya kan? Ketipu itu sedihnya gini, Pak. Gimana? Sedihnya bini gue lagi bulan-bulannya, Pak. Bulan-bulannya Mau mau melahirkan. melahirkan. Nah, ketipunya dulu tuh. Pesan gua sama lu nih, Beng. Siap, Ya kan? Pak. Pak Beng. Pak Siap. Tengku. Kalau guru kita bilang itu kan, jodoh rezeki maut itu kan bukan urusan lu, Betul. kita cuma berusaha ya nggak? Iya. Gimana caranya lu tadi bisa ikhlas, lu bangun lagi dari keterpurukan itu. Asik. Beng. Rekam bro. Legend Sumping. Selamat datang di Basecamp Komen. Basecamp komen apa ya? Tapi emang ini kursi panas ya. Jadi memang yang setiap datang sini gua Hangat, Pak. Hangat kuku ya kan. Iya, hangat, Pak. Gua udah tahu setidaknya ya kan yang datang sini bukan tanpa keluhan bro. Siap. Iya nggak? Siap. Ini tujuan lu datang kemari ini apa bro? Pasti ada keluhan, Pak. Iya. Pasti. Itu pasti ada keluhan, Pak. Oke, keluhan. Malam ini keluhan ya. Malam ini ada. Tapi gimana kabar sehat sekarang? Alhamdulillah sehat, Pak. Kabar sehatnya? Sehat. Ini rada-rada Sunda sedikit nggak apa-apa ya? Agak-agak Udah. Sunda sedikit nggak apa-apa, asal Rada-rada Betawi sedikit juga ya? logat-logatnya aja ya, nggak apa-apa. Mohon. Ya bro, jadi ini Beng teman kita, dia ya pengusaha ya kan, Insyaallah. muda, pengusaha, berbakat, Amin. amin, tapi ada kekusut gitu ya. Seperti biasa yang datang ke kursi panas ini pasti ada masalah ya, Pasti nemuin kita di sini jelas untuk itu. cari solusi pastinya Iya ya kan. dong. Jadi lu kenalin dulu, lu sebenarnya namanya siapa ya kan, kemudian tinggal di mana. Nama gua Rahmat Mulyo Sentosa ya. Banyak itu orang taunya namanya Beng aja, Pak. Beng. Iya. Gue pernah lihat nama lu ada Tengku ya gitu, lu dari Jadi gini, Pak. Ah. Kita kan turun temurun itu, Pak, ya Ah. kan, dari ujung Sabang ya kan. Nama Tengku itu sebenarnya aslinya itu udah ada di depannya, cuman di akte aja nggak masuk. Oh gitu. Tuh. Jadi sebenarnya Tengku itu memang nama kecil ya. Iya. Dari kecil udah dikasih Tengku, tapi memang nggak masuk. Nggak masuk di akte. Tetap Pak. lu Beng aja deh ya. Iya. Jadi orang biar lebih tahu lu Beng gitu. Beng aja Beng. udah. Sekarang sibuk ngapain? Usaha lu apa biar nanti Sekarang alhamdulillah udah ada toko, Pak. Udah ada workshopnya kita, udah ada Ah. bengkelnya, fisiknya udah ada, Pak. Ah, Cuma itu bagiannya audio sama variasi, Pak. audio Audio variasi, kaca film gitu. Kaca Pak. film. Ada bagiannya. modifikasi dan lain-lain. Modifikasi. Nah sekarang fokus lu tuh di toko lu nih, di usaha lu nih. Iya. Kan ada sound system ya kan, Betul. ada lighting, Betul, Pak. ada apa lagi tuh yang gue ngerti. Kaca film ada, Kaca film. Alamat lu di mana bro? Yang nonton nggak tahu. Alamat. Jadi kita punya workshop itu Ah. namanya Bengkar Audio. Banker Ya. Audio nanti Iya. kita mention lah di Wah, ini. alamat workshop kita itu Jalan Dadi Kusmayadi, Mm-mm. Pemda Cibinong, Pemda nomor Cibinong. 17, Pak. Nomor 17. Iya. Pokoknya kalau sering bayar pajak ya, Pak. Sering bayar pajak ya, Iya. Pak. Taat Itu- pajak. Iya, taat pajak ya. Iya, Itu bener. pasti tahu teman-teman Iya, buat iya. lokasinya itu di seberang banget, depan-depanan banget sama kantor pajak Cibinong, Pak. Oke, kantor pajak juga tempatnya itu tempat lo gitu ya. Iya, Oke. workshop di situ, Pak. Nah, kelebihannya apa orang harus datang ke tempat lu? Pertama kelebihannya jalan raya ya, udah pasti. Lah iyalah, masa di atas gunung lu bikin. Yang udah pasti sih diskonnya ya, diskonnya pasti dikasih lebih Ah, banyak lagi. gini, Bro. Kalau yang Gini bro, diskon ya kan? Gua ambil nih diskon nih. Iya. Buat yang nonton ini ya kan, ketika Iya. nunjukin video ini ke lu, Iya. lu kasih diskon berapa dari harga normal yang price list yang lu ada di toko lu? bisa sekitar Bingung itu kan banyak lu? potongan, Pak. Bingung kan Enggak, bener. Banyak Iya, potongan iya, di iya, harga, iya. banyak potongan di jasa pemasangan juga, Pak. Oke. Mungkin jasa pemasangan itu bisa free, Pak.
free jasa pemasangan ketika nunjukin Video ini. video ini. Oke? Itu, Pak. Oke, siap. Yang penting bawa aja videonya. Lu record ya kan bagian dia ngomong ini ya kan. Jadi kalau lu misalkan nggak dapet, lu pada datang ke tempat dia nggak dapet diskon, tuntut dia. Tuntut, Pak. Enggak udah. Tapi itu oke lah ya buat maksudnya buat teman-teman yang nonton ini. Boleh, Pak. Biar orang-orang pada tahu nih yang datang kemari itu ya kan. Siap. Lu tuh apa, ngapain, kesibukannya apa, usahanya apa. Nah, lu datang kemari ini ada apa nih bro? Udah curiga gua. Saat itu udah pasti keluh kesah. Iya. Pak, itu tukang dagang ya kan. Tukang dagang. Naik turun itu udah wajar lah. Panas minta hujan, hujan minta panas. Wah, ya kan? itu dia. Itu udah pasti itu, Pak, ya kan. Gimana? Jadi gini, Pak. Kalau usaha itu lebih banyak ke obsesinya, Pak, kayaknya. Obsesi. Iya. Saya tinggi banget, bro. Kayaknya. Gimana? Obsesi gimana maksudnya? Kayaknya kita tuh manusia, bukan kita ya, maksudnya saya. Iya. Kayaknya gue itu kebanyakan berharap, Pak, kayaknya. Sehingga terlena, jatuh, ya kan. Mungkin karena tidak bisa memanage-nya itu uang, ya kan. Sehingga kita pas kebutuhan itu nggak ada lah gitu ya kan. Atau emang bukan rezekinya. Itu wise kalian. Iya, Pak. Besar pasak daripada tiang akhirnya. Ya kan. Betul. Luar gitu, Pak. Ini kayaknya gua nggak sopan banget lu datang kemari ya kan, nggak masukin apa-apa. Oke. Ada kopi, bro? A few moments later. Yang lu rasain sekarang itu, alhamdulillah. Waalaikumsalam. Kasep, aduh kadi. Tenang naon Kasep. Panas sih teh? Iyalah. Alhamdulillah. Asik. Aturan. Bro, kopi dulu. Punten. Kopi boleh minta nih. Kopi boleh minta. Oke, gimana bro? Sorry. Biasanya Siap, nih, Pak. yang datang kemari nih, Siap. ya kan? Kalau bahasa Sundanya, muntah mau kakusut, itu lu bawa masalah ya kan? Lu lagi ada masalah apa? Lu pasti lu datang kemari pengen cerita ya kan? Iya, Pak. Ada masalah apaan? Itu gua ketipu ya. Ketipu, Pak. Ya. Beli mobil A lah ya enggak. Dia menawarkan jasa Oke. kepada si yang punya mobil ini. Itu sekitar 85, Pak. Diposting di marketplace, Pak, sama yang bantu ini. 70, Pak. Lebih rendah kan? Lebih rendah ya. Iya. Kita positif aja kan. Iya. Harga masih masuk ya kan. Ketika itu kita transfernya ke H ini, Pak. Ternyata Bapak itu sadar, Pak. Kamu mau bawa mobil saya belum terima uang. Tapi mungkin gini, Pak. Ada rencana Allah, cuman yang kita hiraukan, Pak, di situ. Apa itu? Pertama kita dikasih rekening itu BCA. Kayak rekening BCA-nya kan. Atas nama betul sekali Henry sekian gitu. AE itu ya kan. Singkat cerita kita mau bilang, Pak, kita DP-in aja dulu pakai uang cash. Kebetulan kita bawa uang cash cuma 1 juta. Oh, nggak bisa, bla 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 gitu kan. Bla bla bla. Itu harusnya di situ lah ya momen itu. Allah, Pak. Udah petunjuk. Oke, tapi nggak ada sedikit pun kecurigaan lo, akhirnya lu bablasin ya kan? Harus lebih hati-hati kan gitu ya. Siapa? Singkat cerita lu tadi di momen itu bini lu mau lahiran ya kan? Itu sedih banget, Pak. Itu berapa bulan tuh sekarang itu posisi kebetulan bini gua kan itu 9 bulan lebih ya mulai. Udah mau lahiran banget lah, deket-deket ini lah ya katakan ya. Di situ, Pak, di situ yang sangat-sangat gua terpuruk tuh di situ, Pak. Posisinya gua habis dapat musibah, ya kan? Lu lagi mau ngadepin betul, anak pertama lahiran ya kan? Itu kusutnya gimana ya, Pak ya? Nggak bisa dijelasin itu pakainya. Ya itu mungkin yang terbaik, bro. Iya, Pak. Ya kan? Kita harus ingat ke belakang, mungkin usaha kita ada yang nggak pas, ada yang jolim sama orang. Ya gua nggak ngejas lu ya. Ini pengalaman apa yang kita rasain ketika kita usaha, balik ke diri kita. Sekarang gimana nata hati lu biar ikhlas? Ya nggak? Berat, bro. Seberat muka lu datang kemari. Intinya gitu. Tapi lu kalau ini ketawa nih gak natural, Pak. Gak natural ya? Natural, karena masih sedih kita, Pak. Gue juga bukan pelawak sebenarnya, bro. Gue enggak lah, intinya cerita lu gue dengerin, terus ini jadi pengalaman juga buat yang lain. Betul, ya kan? Betul. Tantangan atau cobaan lah katakanlah ya buat lu sekarang. Tinggal lu gimana nata kehidupan lu ke depan. Ya gitu, bro. Apakah ada solusi? Solusinya
lu tetap jalanin itu, lu tetap jalanin usaha lu, ya kan, percaya kalau itu yang nakdirin lu tadi ketipu itu kan bukan orang, bukan siapa-siapa ya Betul, kan? Pak. Yang tadi lu bilang tadi, Betul. Gusti Allah tuh udah ngasih rambu-rambu sebenarnya. Sudah, Pak. Lu tabrak ya kan? Itu sudah jelas, Nah, Pak. itu bro, Lampu merah kita bantai, kita lewatin, Pak. itu masalah di Indonesia. Polisi nggak ada. Di Indonesia begitu bro. Iya. Lampu kuning itu bukan buat hati-hati, Betul. tapi waktunya tancap gas. Betul, Pak. Nah itu yang lu tabrak ya kan? Betul. Dari situ lu jadiin pengalaman ya kan? Siap. Lu jangan siap-siap bro. Semoga tidak terulang kembali. Gitu, Pak. Tetap lu ikhlas berat, tapi harus dipaksain lah ya. Paksain ikhlas itu lebih baik daripada nggak ikhlas sama sekali. Ya mungkin ikhlas itu kata-kata berat ya, Pak. Ikhlas itu berat, tapi belajar bro. Sekarang lu lihat kata-kata bini lu mau lahiran, ya kan, anak lu, yakin nggak lu Tuhan punya rencana lain yang lebih baik? Yakin banget, Pak. Iya kan? Balik itu. Nah, iya, lebih dari 70 juta itu akan balik ke lu nantinya kan, amin ya kan gitu. Amin. Ya. Nah, itu amin, bro. Pak. Setiap masalah itu pasti ada solusinya ya kan? Harus itu, Pak. Karena setiap lu dikasih masalah, Tuhan nggak mungkin diam lu kasih solusi kan gitu. Betul. Lu yakinin itu dulu. Betul. Dari masalah itu kan kita makin dewasa bro. Betul. Ya, kayak Kang Hasan sebelumnya, sekarang udah berhasil. Siap. Dia ya kan? Siap. Ada apa lagi teman kita kemarin lu kenal deh, Dava ya kan? Oh, body repair ya, Pak? Body repair Iya, ya, masih bisa ngeling lah sama lu. Bisa coba gandeng. Intinya silaturahmi cuy. Lu mungkin pernah denger lah, silaturahmi itu memanjangkan apa namanya, apa yang bisa dipanjangkan deh, usia, rezeki. Nah gitu, itu maksudnya ya kan, lu dengan datang silaturahmi ke sini, insya Allah datang silaturahmi kemana lagi ya kan, insya Allah, amin dan lain sebagainya. Tapi ya mohon maaf kalau misalkan lu ini yang biasa datang ke sini begitu bro, ujung-ujungnya punten sate acana Manawi aya artos tiis itu bro, tegang gua juga denger itu semua juga. Tapi enggak lah itu. Tapi ada yang beda Pak di kita tuh ada yang beda. Kalau bahasa Cibinong tempel koyo Pak, bukan kusut. Tempel koyo Pak kalau pusing, bukan kusut. Yang bilang merek lah ya. Iya. Beda-beda Pak. Gue pengen tahu bro, lu ngawalin usaha dulu tuh kayak gimana, dari tahun berapa usaha lu ini? Habis tadi aksesoris mobil, modifikasi, mungkin lighting, sound system, itu tuh mulai awal mulai ya. Itu passion lu. Awal mulai itu kan ya kita lulusan SMK Pak. SMK. Iya. Waktu SMK itu singkat cerita pasti ada sesi-sesinya ngelamar sana kemari ya kan, yang nggak diterima, yang apa, pasti ada lah Pak itu Pak. Kerjalah di suatu pabrik Pak. Seperti pabrik. Pabrik itu kita dituntut untuk menjadi orang yang universal Pak di situ Pak. Semuanya bisa. Kayak charger bro. Iya. Terus? Semuanya bisa kita Pak di situ, dituntut itu. Itu sampai pada akhirnya karyawan cabut 1, cabut 2, cabut 3, cabut 4, gue cabut. Nah, gue ikut sama karyawan yang cabut ketiga nih, ya kan. Mana kabar gini bla 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 ya kan. Sampai pada akhirnya, lu mau nggak kerja di tempat gue? Apain bro? Cuci setim mobil. Waduh, gengsi dong. Oke, gengsi. Gengsi dong. Udah ya kan. Iya. Gengsi dong. Di mana bro? 3DC gini. Gaji gimana? Ya cukup lah. Cukup lah. Bujangan waktu itu ya kan? Waktu itu bujangan Pak. Itu kayaknya waktu tahun-tahun 2014-15 Pak. Sampai di situ belajar Pak. Belajar karena satu ownernya ya itu bukan punya Steam doang dia Pak. Tapi dia di situ punya 4 toko. Nah, itu yang berkaitan sama kendaraan ya. Iya. Mobil khususnya. Iya, betul. Lu belajar di situ ya kan? Dari situ belajar Pak, bergelut. Gitu. Akhirnya lu termotivasi lah buat apa namanya, bikin usaha yang sama ya kan, mandiri dan lain sebagainya kan. Itu di awal tahun berapa tuh? Itu kayaknya di awal-awal mandiri itu freelance ya Pak ya. Di freelance itu kayaknya sekitar 2019-an. 2019-an lu udah mulai berpikir lu pengen punya usaha sendiri ya kan. Iya, betul. Pentok sama dana ya. Modal. Pastinya bro, semua modal ya kan. Karena kita sadar diri juga kita kan cuma teknisi. Oke. Ya kan. Tapi akhirnya lu berjuang keras yaitu di situ, gimana caranya dapat modal itu kan. Keras banget lah itu. Pernah nemuin kendala kan, ada customer yang
ya wajar lah ya customer ada yang ribet, ada yang santai, ada yang datang dengan mungkin kalau untuk customer ya bahasa kita orang pedagang itu kartu mati ya Pak. Kan raja dia datang. Iya kan? Kartu mati, yang enak ada, yang luar biasa juga ada ya kan. Itu macam-macam Pak, variasi orang itu beda-beda. Tapi kita pertama-tama itu nanggepinnya selalu lah ya, santai. Tenang, senyum, yang pastinya ya kan. Sapa udah iya, kecamatan. Mau dia marah-marah kita senyum aja Pak, ya kan. Kita nanggepnya biasa aja. Kendala teknis deh. Biasanya lu misalnya mungkin pas masang lampu ke apa, pasang sound system mungkin. Kalau teknis yang sering kita alamin sih gini Pak. Ini contoh aja Pak ya. Seumpamanya mobil A sudah pasang di toko ini, tapi itu apa namanya instalasi itu kurang rapi atau bagaimana atau sebagainya ya kan kita nggak tahu ya. Itu yang dirapihin di kita Pak. Itu banget itu. Sering banget itu terjadi. Tapi lu harus mikir gini bro. Yang menggerakkan customer datang ke lu itu kan bukan semata-mata usaha lu ya kan. Siap. Bukan semata. Oke lah semua usaha lu yang lu kerjain itu kan jalan ya kan. Wasilah aja tuh ya kan. Yang menggerakkan customer itu bisa datang ke tempat lu, mungkin yang nonton ini yang digerakkan kan gitu, mungkin yang lain yang ngelihat mungkin apa namanya sosmed lu dan lain sebagainya. Tapi kan ya percaya yang di atas ya kan. Mereka yang beliau yang menggerakin. Jadi apapun kondisinya si customer itu, mau itu rewel baik sekalipun, tetap kita syukurin bro. Tetap itu prinsip yang gua juga jalanin. Tetap Pak. Ya nggak? Tetap Pak. Itu pasti kita layani dengan baik Pak itu. Lu nggak nanya kenapa gua pakai merah-merah putih begini bro? Oh iya, ada apa nih Pak? Labus. Pakai merah-merah putih kayak gini. Bentar lagi kan hari kemerdekaan bro. Siap Pak. Ya kan? Ke 78, jangan lupa lu. 78 ya Pak. Lu siap Pak. Tinggal di Indonesia lu nggak tahu lagi kita kemerdekaan keberapa ya. Upacara kita Pak. Di edisi ini gua ya kan maksudnya berkomen ngeluarin seri ini ya kan. Oh siap. Keren Keren itu Pak. Ya kan? Boleh itu Pak. Boleh. Boleh kan? Boleh Pak. Boleh dikit lah, tipis-tipis ya. Nanti lama-lama tebel Pak. Tebel ya. Bisa tuh Bang, nanti misalkan lu di tempat lu atau nanti yang gua promosin tempat lu juga gitu kan. Boleh sih Pak, subsidi silang kayak gitu boleh. Bukan subsidi silang bro, ini simbiosis mutualisme. Oh siap. Iya nggak? Siap. Oh subsidi silang. Oh siap. Subsidi dong sama lu. Siap. Maaf. Kagak. Yang datang ke tempat lu, customer lu mungkin ya tadi selain dapat diskon, bisa kita kasih merchandise. Apa namanya dalam rangka hari kemerdekaan gini ya. Tenang aja. Siap. Boleh. Keren. Masuk lah ya. Oke, sekarang pesan gua sama lu nih Beng. Siap Pak Beng. Siap. Kalau guru kita bilang itu kan jodoh rezeki maut itu kan bukan urusan lu. Betul. Kita cuma berusaha ya nggak? Iya. Gimana caranya lu tadi bisa ikhlas? Lu bangun lagi dari keterpurukan itu. Sama tadi lu yang gua garis bawain lu tadi mengawang-awang ya kan. Lu pengen ini ekspektasi lu ketinggian. Banyak ya. Pak. Nah, itu bro. Itu kesalahan-kesalahan kita Pak. Gak boleh kita begitu bro. Intinya jalanin usaha lu dengan benar. Hati-hati perlu ya kan. Dan jangan lupa tadi libatkan ya kan, libatkan yang Maha Pencipta kita bro. Doa itu penting ya. Udah mulai lega, asap udah mulai lancar. Udah enak banget Pak ini. Oke. Luar biasa enak. Thank you Om Bembeng, Pak Tengku udah datang kemari. Pak. Nanti kita gantian lah, kita silaturahmi ke tempat lu nanti ya kan. Dengan tadi kita obrolin lagi soal merchandise. Buat pembelian dengan nominal berapa mungkin lu dapat merchandise free dari Turkomen. Boleh. Menjelang hari kemerdekaan. Boleh. Kita berjuang enggak ya kan? Iya. Atau udah merdeka? Iya. Ya sumbangsinya sekarang lah. Iya. Oke? Siap. Thank you banget bro udah datang kemari. Sukses terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.